Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, bahkan dalam urusan kesehatan sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tak luput dari tujuan medis dan spiritual. Begitu pula dengan sesuatu yang dilarang, sebenarnya juga demi menjaga dari manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita agar kita sebagai manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Akan tetapi justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Dan inilah kebiasaan yang sering kita lakukan, tapi malah membuat penyakit bagi diri kita sendiri. Yang pertama, banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pedang. Mungkin ungkapan tersebut ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak besar dalam lingkungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lidah. Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik kita diam. Hal tersebut semata-mata hanya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Yang kedua, banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Para medis mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, di antaranya sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Kita dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud dan memohon ampunan atas kesalahan dan dosa kita. Yang ketiga, banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Hal tersebut pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melalui sabdanya, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hambanya untuk makan dan minum yang berlebih-lebihan karena ada dampak buruk yang akan ditimbulkan, di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mulai untuk menjaga kesehatan yang Allah titipkan kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itulah kebiasaan yang sering kita lakukan tapi malah membawa penyakit bagi diri kita sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.